Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Meski memporak-porandakan berbagai sektor ekonomi, pandemi rupanya membawa dampak positif bagi ekonomi digital. Atau sebaliknya ya, ekonomi digital lah yang menyelamatkan perekonomian. Nah, yang manapun itu, riset terbaru dari Google, Temasek Holdings dan juga Bain & Company menyebutkan bahwa nilai ekonomi digital untuk 6 negara Asia Tenggara dengan perekonomian terbesar atau psikoekonomi di tahun 2020 ini juga akan menembus angka 105 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.470 triliun rupiah. Ini angkanya juga cukup besar begitu ya. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak bersama dalam Cuan Ekonomi Digital di masa pandemi. Nah, siapa di sini yang kegiatan online-nya semakin meningkat semasa pandemi? Saya dan mungkin Anda semua ya, karena mengakses tayangan CNBC Indonesia pun menggunakan layanan digital. Nah, memang semenjak pandemi, kegiatan kita pun menjelma apa-apa menjadi serba online. Mulai dari meeting, belajar, belanja online, webinar, dan banyak sekali kegiatan yang biasanya offline atau harus tatap muka, tapi ternyata juga bisa loh dilakukan secara online. Nah, kemudian di masa pandemi ini, tidak hanya pengguna internet lama yang konsumsi digitalnya juga semakin meningkat, tapi pengguna internet baru pun juga rupanya bertambah nih secara signifikan. Dan rilis dari Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet baru di 6 negara ekonomi yaitu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan juga Thailand serta Singapura ini ternyata bertambah sebanyak 40 juta pengguna, atau kalau misalnya kita total ini dari total populasinya adalah 538 juta untuk 6 negara ini. Kemudian artinya adalah ada sekitar 400 juta pengguna internet dari ataupun juga 70% dari populasi di negara tersebut ini telah online alias go digital. Kemudian riset ini juga menyebutkan bahwa teknologi ini telah memberikan akses ya untuk basic needs semasa karantina wilayah ataupun juga lockdown, mulai dari kebutuhan pokok seperti misalnya bahan pangan dan juga makanan hingga interaksi sosial melalui sosial media dan juga hiburan serta kebutuhan esensial lainnya nih seperti pendidikan, kesehatan dan juga lainnya, sehingga berdasarkan survei, 8 dari 10 orang ini merasa amat sangat terbantu dengan adanya teknologi di masa pandemi ataupun juga di masa sulit ini. Nah, kemudian dari 5 sektor leading untuk ekonomi digital yaitu adalah e-commerce, transport dan juga food ataupun juga transportasi dan makanan, travel online, online media dan juga financial service. Di masa pandemi akhirnya muncul nih ya 2 sektor baru yang ternyata akselerasinya ini juga cukup luar biasa, yaitu adalah sektor kesehatan atau health tech, kemudian juga ada edtech ataupun juga edukasi yang berbasis teknologi. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sepanjang tahun 2020, tahun pandemi ini ya, jadi nilai ekonomi digital atau gross merchandise value untuk kawasan Asia Tenggara ini diprediksi akan menembus angka 105 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.470 triliun rupiah. Ini kira-kira naik tipis ya kalau kita lihat, kita bandingkan di tahun 2019 lalu, karena rupanya ada penurunan atau kontraksi yang cukup tajam untuk beberapa sektor teknologi seperti adalah online travel serta transportasi dan juga makanan. Dan ini jelas ya karena pandemi kita pun merubah kebiasaan nih ya, tadinya kemana-mana terus jadi akhirnya diam di rumah aja, sehingga akhirnya pemakaian aplikasi-aplikasi ini seperti misalnya Gojek, Gokar ataupun juga Grab, Ojek, kemudian GrabCar ini juga cenderung berkurang dan akhirnya kita paling lebih seringnya untuk pesan makanan aja ya, sehingga tentunya ini berdampak cukup signifikan untuk sektor travel dan juga transport. Nah, kita lihat seperti apa sih datanya. Rupanya gross merchandise value ataupun juga GMV untuk sektor online ataupun juga online travel ini terkontraksi hingga minus 58%. Ini cukup dalam begitu ya, dari 34 miliar dolar di tahun 2019 kemudian ke tahun 2020 ini hanya 14 miliar dolar saja. Sementara untuk transport and food ataupun juga transportasi dan makanan, kita lihat di sini angkanya juga turun. Ternyata turunnya 11% ataupun juga dari 13 miliar dolar Amerika Serikat. Ini rupanya di tahun 2020 ini menjadi 11 miliar dolar Amerika Serikat untuk nilainya. Kemudian di sisi lain, rupanya sektor yang paling cuan nih ya, ataupun juga paling diuntungkan dari adanya pandemi ini adalah sektor e-commerce, di mana GMV untuk sektor ini jauh meningkat, yaitu adalah dari 38 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019 akhirnya melesat ataupun juga bertambah 63% pertumbuhannya, sehingga akhirnya di tahun 2020 ini adalah cuannya 62
miliar dolar Amerika Serikat ataupun juga GMV-nya adalah 62 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian kalau kita lihat data ini sebetulnya didukung juga ya oleh data lainnya, yaitu adalah data shifting atau peralihan perilaku konsumer di masa pandemi COVID-19, di mana penggunaan layanan digital untuk travel dan juga transportasi rupanya juga terkontraksi cukup dalam, di mana ini masing-masing adalah 13%, sementara untuk pertumbuhan yang luar biasa ini adalah di streaming hiburan, kemudian ada edukasi, belanja pokok ataupun juga e-commerce, kemudian juga food delivery ataupun juga layanan antar makanan. Meski demikian, seluruh sektor ini rupanya diprediksi akan jauh membaik lagi di tahun 2025 mendatang, di mana e-commerce ini tetap diprediksi akan tumbuh yang paling signifikan, yaitu adalah mencapai 172 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara secara total untuk nilai GMV ini diprediksi mencapai 309 miliar dolar Amerika Serikat untuk 4 sektor ini. Kita lihat di slide selanjutnya, riset ini juga menunjukkan bahwa Indonesia dan Vietnam ini rupanya menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di wilayah Asia Tenggara. Meskipun kita ketahui Indonesia ini juga nggak luput dari jurang resesi, namun riset ini memprediksi bahwa ekonomi digital Indonesia ini akan mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020, kemudian di tahun 2025 ini akan melesat lebih tinggi lagi, yaitu adalah 124. Ini artinya juga memang lebih unggul jauh jika kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, dan bahkan sebetulnya terbesar di Asia Tenggara. Ini tidak heran karena sebetulnya kalau dari segi populasi ini kita tuh ditopang oleh jumlah penduduk yang jauh lebih besar ketimbang dengan negara-negara lainnya, sehingga akhirnya tentu ini menjadi keuntungan tersendiri bagi ekonomi digital Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi sudah disebutkan di tahun 2025 ini diprediksi akan meningkat hingga 3 kali lipat, yaitu adalah 124 miliar dolar Amerika Serikat. Yang tentu ini adalah didukung oleh riset yang menunjukkan bahwa rupanya 93% dari pengguna internet baru di Indonesia ini akan tetap menggunakan layanan digital meskipun nantinya sudah tidak ada pandemi lagi. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, rupanya tidak hanya di Indonesia, riset ini juga menunjukkan ya bahwa fenomena adopsi digital secara permanen dan masif ini terjadi di seluruh wilayah di Asia Tenggara. Tentu ini membuat industri teknologi digital semakin menarik di mata investor. Tapi kalau kita lihat datanya, rupanya sayang loh, dari segi investasi, tren investasi untuk perusahaan teknologi di Asia Tenggara ini rupanya cenderung bergerak turun sejak tahun 2018. Meskipun ada kenaikan tipis di tahun 2020 di semester satunya. Kita lihat hal ini rupanya didorong dengan investasi yang masuk ke perusahaan-perusahaan unicorn, namun yang cenderung turun begitu ya. Nah, namun menariknya di sini adalah fenomena yang terjadi adalah adanya peningkatan investasi untuk perusahaan-perusahaan startup yang rupanya masih terus berkembang ataupun juga belum menyandang status unicorn, di mana hingga semester 1 di tahun 2020 nilai investasi ini adalah mencapai 6,3 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 47% ini adalah mengalir ke perusahaan unicorn yang berwarna kuning, sementara 53% ini juga masuk ke perusahaan non-unicorn ataupun juga yang masih berkembang. Nah, ini kebayangkan ya, kira-kira karena sekarang ini kita udah kebiasaan ya dengan apa-apa semuanya serba online, jadi kebayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ini harus balik lagi jadi serba offline. Kemudian inilah yang akhirnya menjadi alasan ya dibalik pernyataan sejumlah pihak bahwa pandemi ini akan mengubah fundamental masyarakat akan kebutuhan digital ke depannya, sehingga tentu prospeknya juga masih akan terus menarik ke depannya.